Roh gunung memperlihatkan pada Woyo apa yang menjadi masa depan Lidam. Yaitu bersama Seonwo. Setelah itu Lidam terbangun. Lidam berkata bahwa ia bermimpi. Lidam mengatakan tadi ada seorang pria, namun pria itu tak nampak lagi. Lidam mengatakan pria yang ia lihat tadi sepertinya pernah ia lihat juga di toko buku dahulu. Saat Lidam bertanya, Woyo mengatakan bahwa pria itu adalah roh gunung yang menempatkannya di sana sekarang. Lidam bertanya mengapa roh gunung itu mengikat benang merah pada ia dan Seonwo lalu membuatnya bermimpi tentang Seonwo. Woyo menjawab, karena sudah seharusnya manusia bersama manusia. Lidam lalu berkata agar tak khawatir, karena ia menganggap benang merah dan mimpi itu tak berarti apa-apa baginya. Dalam hatinya, Woyo merasa iri melihat Lidam dan Seonwo. Ia merasa tak bisa memberi kebahagiaan seperti Seonwo, karena ia bukan manusia. Ia pun sadar masa 1000 tahunnya untuk menjadi manusia sudah makin sedikit. Ia pasrah jika memang tak bisa menjadi manusia, ia akan menghilang tanpa jejak. Lidam menjalani harinya seperti biasa. Saat adiknya bertanya bagaimana pekerjaan paruh waktunya, ia mengatakan semua baik-baik saja. Hari itu Lidam libur bekerja. Kemudian Seonwo menghubunginya dan mengatakan Lidam tak perlu khawatir karena ia akan mengurus pekerjaan dengan baik. Lidam berkata pada diri sendiri bahwa ia tak ingin memikirkannya, tapi malah memikirkannya. Ia lalu terngiang mimpinya bersama Seonwo. Tiba-tiba So Kyung datang dan mengagetkannya. Mereka lalu melihat Woyo sedang berjalan dengan tidak bersemangat. Kemudian Lidam bertanya apa yang akan dilakukan So Kyung jika ia mempunyai pacar seorang Gu Minho. Lalu ada roh gunung yang mengikat benang merah takdirnya dengan pria lain yang merupakan manusia. So Kyung tidak menanggapi. Ia hanya berkata Lidam terlalu banyak membaca webtoon atau menonton drama. Lidam kemudian menemui Woyo. Ia mengajak Woyo berkencan. Namun rencananya gagal karena adiknya menelepon bahwa ia memesan kubis dan lobak asin untuk membuat kimchi, tetapi kubis dan lobaknya datang lebih awal, di saat ia sedang ada turnamen penting. Sementara kubis dan lobak asin itu tidak bisa tahan lama-lama dan harus segera dimasak. Ia meminta Lidam mengurus kubis dan lobak itu. Shin Woyo datang berniat ikut membantunya. Mereka pun membuat kimchi bersama. Setelah selesai membuat kimchi, mereka makan dan minum, lalu bersantai dan bercerita sambil melihat foto-foto masa kecil Lidam. Saat Lidam bertanya seperti apa masa kecil Woyo, ia menjawab ia tak punya masa kecil. Ia selalu terlihat seperti dirinya sekarang. Lidam lalu berkata, kalau begitu, Woyo akan terus terlihat seperti sekarang, sementara ia akan terus menua. Ia takut Woyo akan tinggal sendirian nantinya. Namun ia berharap bisa bersama Woyo dalam waktu yang lama. Dalam hatinya, Shin Woyo berkata, awalnya ia ingin Lidam kembali ke kehidupan normalnya. Karena itu ia membiarkan Lidam pergi dengan rasa sakit. Tapi sekarang, ia ingin menjadi masa depan biasa Lidam. Lidam akan pergi selama 2 hari 1 malam untuk mewawancarai seorang tokoh sejarah bersama Seonwo dan teman-teman lainnya. Woyo meminta Lidam agar tak dekat-dekat Seonwo selama perjalanan itu. Hyesun mendengar teman-teman kampusnya curiga akan hubungan Hyesun dan Jae-jin. Mereka berpikir mereka pura-pura pacaran demi mendapat nilai sempurna. Itu membuat Hyesun bersikap manis pada Jae-jin agar orang melihat mereka seperti benar-benar pacaran. Sikap Hyesun itu membuat Jae-jin merasa senang. Namun Jae-jin sedih saat tahu bahwa sikap manis Hyesun bukan karena tulus, tapi semata-mata hanya agar orang tidak curiga mereka pura-pura pacaran. Saat Lidam dan teman-temannya pergi mewawancarai tokoh sejarah itu, ia menjaga jarak dengan Seonwo. Saat itu, Lidam hampir tertabrak motor, dan Seonwo menolongnya hingga Lidam jatuh di pelukannya. Lidam mengucapkan terima kasih lalu buru-buru pergi. Seonwo merasa Lidam menghindarinya. Malamnya, Lidam melihat Seonwo duduk sendiri, dan kelihatannya habis minum banyak. Awalnya Lidam tak peduli dan ingin pergi. Namun benang merah seperti menghentikan langkahnya, dan ia pun menuju ke arah Seonwo. Ia menyuruh Seonwo masuk dan segera tidur. Saat Lidam akan pergi, Seonwo menahan tangan Lidam dan mengatakan bahwa ia menyukai Lidam. Lidam tidak mengerti dengan perasaannya.
Ia merasa tiba-tiba jantungnya berdebar. Namun ia mengatakan pada Seonwoo bahwa ia punya pacar dan sangat menyukai pacarnya. Setelah itu Lidam pergi. Namun ia masih terpikir tentang perasaannya pada Seonwoo. Ia berpikir apakah itu karena benang merah antara mereka. Sementara itu, Jae Jin mengungkapkan pada Hyesun bahwa ia pacaran dengan Hyesun bukan semata-mata demi nilai, melainkan karena ia memang menyukai Hyesun. Saat mereka kembali dari kegiatan wawancara, Woyo menjemput Lidam. Seonwoo melihat mereka. Lidam mengatakan bahwa Woyo adalah pacarnya. Seonwoo mengatakan, saat Lidam berkata punya seseorang yang disukai, ia rela mundur. Namun ia tidak ingin Lidam dengan Seonwoo, karena ia melihat Woyo pernah jalan dan makan berdua dengan Profesor Seo. Rumor kedekatan mereka juga menyebar di antara mahasiswa. Woyo mengajak Lidam pergi, dan ia menjelaskan bahwa Profesor Seo memang pernah makan dengannya, namun hanya sebatas membicarakan pekerjaan. Namun sepertinya Profesor Seo menyebarkan rumor bahwa mereka berkencan. Lidam kemudian membuat keputusan untuk seminimal mungkin terlibat dengan Seonwoo. Ia memilih berhenti bekerja di kafe paman Seonwoo. Semua orang di kampus, termasuk Jae Jin dan So Kyung membicarakan rumor hubungan Woyo dan Profesor Seo yang sepertinya benar pacaran. Jae Jin mengatakan ia melihat Profesor Seo barusan masuk ke ruang Woyo. Mendengar itu, Lidam langsung menuju ruangan Woyo. Saat tiba di sana, Lidam melihat Woyo dan Profesor Seo sedang berbicara. Namun ketika Woyo menyadari kehadiran Lidam, ia menyihir Profesor Seo sehingga Profesor Seo berhenti bicara, lalu pergi dengan lunglai dan tatapan kosong. Lidam menyadari itu adalah cara Woyo mengatasi kelereng. Woyo menyakiti orang lain, alih-alih membahayakan Lidam. Lidam menangis karena Woyo tega melakukan itu. Lidam pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Woyo.